الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحاسبة. أما بعد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia guru-guru kita yang hadir malam ini, di antaranya Mukarram pembina kita sekaligus pula DKM Masjid Jami Nurul Ihsan, yang mulia Ustaz Haji Abdul Khair Abdul Wahab, kita doakan beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mukarram Ustaz Salahuddin, Mukarram Bapak RT kita yang baru saja menyampaikan kata sambutannya, Bapak Ustaz Muhammad Murodin, juga pengatur acara sahabat saya Pak Ustaz Muhammad Amin, dan seluruh para bapak, saudara, para sahabat-sahabat seperjuangan, yang mudah-mudahan semua kita yang hadir malam ini Allah berikan sehat walafiat. Syukur pada Allah kita panjatkan malam ini kita berada di malam Jumat, di malam pergantian tahun 2020 ke 2021, yang meskipun tidak ada anjuran kita untuk melakukan memperingati hari pergantian tahun Masehi, tapi alangkah baiknya ketika kita ngumpul di satu tempat, terlebih tempat itu adalah merupakan tempat yang paling mulia di atas dunia, bersama para pemuda, bersama para warga, untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, maka berkumpul ba'da isya di tempat ini, baca yasin, baca tahlil, baca maulid, membentuk satu gerakan untuk kemajuan umat dan masyarakat. Mudah-mudahan mengawali tahun 2021 kampung kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena satu rumah akan jadi baik, dua rumah akan jadi baik, bahkan satu kampung, dua kampung, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu tingkat kecamatan, bahkan satu tingkat kota dan kabupaten, satu provinsi, bahkan satu Indonesia akan menjadi bangsa yang baik ketika semua membangun untuk masa depan. Dimulai dari satu rumah. Ketika ada satu rumah memiliki kesadaran untuk membangun dua rumah, tiga rumah, apalagi ini ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya, dibina di masjid, agar ke depan kampung kita menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syair ada ulama yang mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bahwa satu kampung, satu daerah, satu kota, bahkan satu Indonesia akan dianggap keberadaannya ketika mereka punya satu gerakan, satu kebudayaan. Maka ini kita lagi mengarah ke sini. Maka ini tanggung jawab kita bareng-bareng, bahwa perkembangan agama mutlak adalah tanggung jawab kita. Bapak saudara, kalau ngandelin ustaz doang untuk mensyiarkan masjid, capek ustaz dewe-dewe. Iya Pak, iya. Benar nggak? Emang kalau udah capek ngurusin agama capek. Lama-lama ustaz bisa berhenti, orang gak ada makmumnya. Yakin. Dibilang ada imam karena ada makmum. Ada makmum udah ada imam. Ini idealnya kehidupan. Maka tanggung jawab agama ya tanggung jawab kita bareng-bareng, bukan tanggung jawab ustaz. Kadang kan ada yang ngomong, biarin ustaz aja yang ngaji, gue mah kagak. Emang yang mati bahana ustaz doang, lu juga mati. Iya Pak ya? Iya. Maka kalau kita mengaca
ini nasihat buat diri saya dan buat semua kita mengawali 2021. Yang sekarang udah pada mati, dia juga menganggapnya besok masih hidup. Yang sekarang udah di kuburan, dia juga menganggapnya besok masih hidup. Kita juga begitu, kita menganggapnya kita besok masih hidup aja. Padahal belum tentu bahwa semua kita pasti mati. Tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan ketika kita besok meninggal dunia, ini yang perlu kita siapin. Maka mengawali tahun 2021 kita niat yang baik-baik. Kita niat yang baik-baik. Tidak akan pernah ada perubahan pergantian tahun sampai kapan kalau kitanya nggak berubah. Nggak bakal habis. Tidak akan ada perubahan dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam kampung kita kalau satu kampung nggak mau bergerak untuk berubah. Dari 99, dari 98 kita krisis moneter. Presiden udah berapa kali ganti, hidup kita begini-gini juga. Ya, kalau kita nggak berubah, nggak ada perubahan. Kita sering dengar ayatnya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu orang, satu keluarga, satu rumah, satu kampung, bahkan satu bangsa kalau mereka nggak mau merubahnya sendiri. Maka perubahan ada di tangan kita. Kita yang merubah. Kalau kita menilik sejarah, Pak, di Spanyol itu pernah ada peradaban umat Islam yang jadi kebanggaan membuahkan satu masjid yang besar pada saat itu. Akhirnya itu masjid lambat tahun tinggal jadi museum, Pak. Padahal Islam berkembang lebih dulu 700 tahun di Spanyol ketimbang di Indonesia. Apa faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di Spanyol? Karena anak mudanya ogah ngurusin agama. Ngurusin agama nggak ada duitnya dulu. Ya, untung aja beliau gemuk. Bener-bener ini mau kagak ada duitnya ngurusin agama. Lillahi ta'ala. Maka kata ulama, orang yang ngurusin agama kalau COVID ala jamar kayak orang mega bara api dilepas mati dipegang panas. Kalau kita nggak urusin agama habis, kita urusin dewa-dewa capek. Dan memang nggak capek. Zaman musim hujan, makan nanti musim hujan, Pak. Ya Allah, ini tanggung jawab kita bareng-bareng. Tapi yang perlu kita pikirin, kalau di satu negara terjadi perubahan keadaan masyarakatnya yang menghasilkan satu masjid yang megah pada saat itu sekarang tinggal sejarah, nggak mustahil di kampung kita Nurul Ihsan, Nurul Yakin, Al-Ikhlas, masjid-masjid di kampung kita, Pak, lama-lama dijual, Pak. Kalau nggak dilepatin, nggak mustahil. Kalau Bapak pernah main ke satu daerah, ada musola itu kotor banget, pasti itu nggak ada ustadznya di situ. Begitu aja nandanya. Kalau di satu kampung rumah ibadah itu kotor, abu mulu, itu nggak ada yang ngurus itu. Orang udah ogah urusin agama. Ketika agama kita tinggal, besok tanggung jawab kita di akhirat kita berat. Perkembangan agama bukan tanggung jawab ustaz doang, guru aja bukan. Tapi tanggung jawab kita bareng-bareng. Majelis taklim bakal ada kalau ada muridnya. Guru bisa ngajar kalau ada muridnya. Lah kalau kagak ada muridnya, mengeran 2 jam guru ngomong dewek-dewek. Kira-kira Bapak ngomongnya apa? Udah lama itu Ustaz. Baru 2 jam ngomong dewek-dewek, zamannya nggak ada. Ini tanggung jawab kita. Saya dan Bapak adalah orang-orang yang diberi tanggung jawab besar oleh Allah. Saya jujur, Pak, lillahi ta'ala. Saya ketika orang tua saya meninggal, saya kelabakan karena tidak ada yang mengarahkan. Akhirnya saya cari jalan sendiri. Saya ngikutin yang tua-tua, saya ngikutin perjalanan orang-orang tua yang pada akhirnya membentuk karakter kita masing-masing. Maka sekarang kalau Bapak tidak mampu ambil bagian untuk jalan ke situ,
paling nggak bisa bantuin. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang bantuin orang yang berjuang, sungguh dia juga berjuang. Mau lewat forum kek, mau lewat gerakan apa kek, kalau tujuannya untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan agama, sama pahalanya sama yang jadi ustaz, Pak. Ya saya mah cuma bisa masang umbul-umbul doang. Yang masang umbul-umbul pahalanya sama sama yang ngeluarin duit. Yang ngeluarin duit pahalanya sama sama yang ngajar. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Satu ketika ada orang pengen datang ke Masjid Al-Ihsan, nanya sama orang, Masjid Al-Ihsan di mana sih? Orang, Pak, nanti di seberang ada gedung biru, masuk gangnya sebelah kiri, entar ada umbul-umbul, ikutin aja umbul-umbul. Kira-kira yang masa umbul-umbul dapat pahala nggak itu? Dapat nggak? Lah dapat, Pak. Sebab dulu saya di Kampung Baru ada yang nanya begini kayak itu. Itu yang masak umbul-umbul dapat pahala nggak, Ustaz? Lah dapat. Emang yang masak memang umbul-umbul bisa berdiri sendiri kalau ada yang masak? Sama dengan jariah yang kita keluarkan, kita masak umbul-umbul, kita motongin talinya dapat pahala. Karena semua menjadi satu kesatuan untuk berjuang. Yang jadi pimpinan forum, yang jadi jamaah forum, yang dia untuk mensyiarkan agama. Kita mulai di 2021, kalaupun nggak sampai akhir 2021 Allah takdirkan umur kita mati, kita udah niat untuk membangun bareng-bareng. Yamutul mar'u yamutul mu'min bainal hasanatain. Yamutul mu'min bainal hasanatain. Saya bikin ini buat kalimat penutup, ada penyemangat dari Nabi buat kita. Yamutul mu'min bainal hasanatain. Orang-orang yang beriman itu ketika dia mati, dia akan dianggap sedang melakukan kebaikan dan akan dianggap melakukan kebaikan. Kapan? Ketika dia sudah selesai melakukan kebaikan. Al-hasanatul lati qad qadaha. Ketika satu kebaikan sudah selesai dia kerjain. Wal hasanatul lati yantadhiruha. Dan kebaikan yang dia niatin buat dia lakuin, kalau dia panjang umur, keburu mati dia, maka kebaikan yang belum dia kerjain meskipun cuma niat doang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enaknya jadi orang Islam begitu, Pak. Kita niat doang juga dapat pahala. Maka niatin aja yang baik-baik. Biarin gua mah nggak bisa ngajar, yang penting gua duduk ngaji. Biarin gua mah kuping gua nggak dengar juga, yang penting gua ngeramein doang. Biarin kuping gua nggak dengar juga, yang penting waktunya amin gua angkat tangan. Orang tua kita dulu begitu, Pak. Maka tugas kita tinggal kita melanjutkan perjuangan. Di sini ada guru kita Al-Mahfulan, Kiai Haji Abdul Wahab yang pernah membangun agama. Tinggal kita menggambah badin. Orang dulu pernah badin, Pak. Kita tinggal nempatin, kita tinggal nerusin. Ada AC-nya, ada lampunya, airnya nggak pakai nimba, tinggal buka keran. Enak kan? Mudah-mudahan di malam pergantian tahun 2021 malam hari ini, yang besok kita awali di hari Jumat tanggal 1, kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah menapaki hari-hari kita di 2021. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, memberikan panjang umur. Kesalahan-kesalahan yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita panjang umur dan taat ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita mudah untuk melangkah ke tempat ini, tempat-tempat yang baik, sampai ajal datang menjemput kita diwafatkan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca Fatihah sekali lagi buat para leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, guru-guru ngaji kita, guru-guru yang sudah membangun akidah di kampung ini, di kampung kita semua. Allah lebih tahu nama mereka, sebab mereka kita kenal agama, sebab mereka kita
kita kenal baca tulis Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka Allah menjadi jannah. Buat semua kita yang hadir, Allah mudahkan perjuangan kita, menjadikan anak-anak kita dengan sholihin wa sholihat. Biniyatul qabul